Halo Madrid, ini ada Mas Famos Real. Jadi jumpa lagi dengan Forbes Madridista Indonesia ya di channel ini yang khusus kita selalu bahas tentang Madrid gitu ya. Jadi apa kabar Madridista semuanya khususnya di Indonesia ya. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu serta tetap semangat dan optimis walaupun musim ini kita tidak mendapatkan gelar-gelar bergengsi begitu ya. Tentunya kita sebagai klub besar ya, sebagai klub terbesar di dunia ya, tentunya hal ini bukan hal yang baik. Namun ya kita sebagai fans tetap terus mendukung dan tetap terus tenang dalam menghadapi hasil ini, gitu ya. Tentunya dari rival ya, dari pesaing kita tentunya banyak yang juga memberikan komentar atau malah bahkan banyak yang seneng kita tidak gelar. Itu wajar-wajar saja ya, itu hak mereka. Jadi karena kita sebagai tim terbesar ya di dunia, jadi pasti menjadi sorotan dunia gitu ya, sorotan publik. Karena apa? Tentunya klub terbesar tuntutannya pasti jelas menjadi terbaik gitu ya, selalu menjadi terbaik, dan Madrid pun sudah berusaha menjadi yang terbaik selalu ya. Walaupun musim ini nasib kurang beruntung begitu ya, kita tinggal selangkah lagi ke final UCL tapi kita gugur, dan di La Liga pun kita musim ini hanya finish di urutan kedua. Tapi itu secara umum itu tidak buruk amat sih menurut saya, dan mungkin beberapa dari fans Madrid juga sama sepemikiran dengan saya. Hasil ini tidak terlalu buruk. Kenapa? Karena Madrid sudah berupaya maksimal. Bahkan ya di laga terakhir La Liga pun menghadapi Villarreal, itu Madrid tetap menunjukkan keseriusannya untuk terus berusaha berjuang sampai akhir, sesuai dengan slogan kita ya, hasta el final, atau berjuang sampai akhir. Dan tentunya kita berharap kemarin ya Atletico imbang atau tumbang, tapi ternyata Atletico juga bermain sangat bagus dan memenangkan pertandingan melawan Valladolid sehingga mereka berhak juara gitu ya. Jadi saya ucapkan dulu buat Atletico Madrid yang telah menjuarai La Liga di musim ini. Jadi semakin menunjukkan bahwa La Liga itu tentunya bukan milik Madrid saja atau bukan milik tim sebelah itu ya, yang fansnya banyak yang mengata-ngatain kita ya di musim ini. Tapi La Liga milik siapa yang berani menjadi terbaik begitu. Jadi menarik nih, ada celotehan dari salah satu fans ya, dari salah satu fans sebelah yang kemarin habis ngerosting Madrid. Dia bilang Madrid hanya parkir bus. Dia bilang Madrid, banyak fans Madrid yang menjadi guru sejarah ya. Dan parahnya ada kata-kata yang kurang enak gitu ya. Dia bilang mam bla 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 US ya. Jadi kurang enak, kurang sedap untuk didengarkan kita sebagai telinga normal ya. Karena kata-kata itu cenderung kasar dan cenderung provokasi terhadap fans ya. Provokasi antar fans juga bisa terjadi ya. Jadi hindari kata-kata kotor atau kata-kata kasar terhadap klub, terhadap fans gitu ya. Mungkin merosting klub atau memberi komentar tentang klub itu hak-hak semua gitu ya. Itu hak masing-masing, itu boleh, tapi tetap menggunakan etika gitu ya. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang hindari kalimat yang kasar atau kotor begitu ya. Apalagi itu tertuju langsung ke fans, itu bahaya gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan provokasi, bisa terjadi kegaduhan, bahkan bisa terjadi permusuhan, atau parahnya lagi nih bisa baku hantam. Itu jangan kalau bisa ya. Kita boleh memberi komentar, merosting tentang klub, itu ada batasannya juga. Jadi maksudnya beri komentar tentang strategi atau tentang permainan buruk atau apa, itu hak semua, tapi jangan mengata-ngatain fansnya, itu yang harus dihindari ya gitu. Jadi saya cuma mengajak teman-teman nih yang masih berpikiran normal dan masih punya akal dan attitude, hindarilah orang-orang seperti itu begitu ya. Jadi atau ya minimal nggak usah ikut-ikutan atau jangan terhasut ya, karena itu bisa berbahaya begitu.
Kemudian terkait ada beberapa celotehan tentang Piala CDR itu, Piala Kaleng-Kaleng itu sebenarnya ya itu tergantung persepsi orang gitu ya. Ya karena tetap gimana pun juga Piala CDR itu ada kompetisi ya, Copa del Rey ada kompetisi yang ya tentunya semua klub juga ingin mendapatkannya. Jadi saya juga mengucapkan selamat ya untuk Barcelona yang udah memenangi Copa del Rey di musim ini. Paling enggak mereka mendapatkan satu gelar udah cukup aman ya mungkin gitu ya. Jadi buat fans Madrid nih tetap semangat, tetap solid dan selalu dukung, jangan kendor begitu ya. Masih ada musim selanjutnya. Nah, kabarnya juga Bale sudah kembali ke Madrid ya. Jadi ada beberapa fans yang suka, ada beberapa fans yang tidak menginginkannya gitu ya. Jadi dia masih berstatus pemain Madrid, jangan lupa ya. Kemudian isu atau rumor-rumor yang beredar karena Ramos itu kontraknya udah habis dan belum ada perpanjangan kontrak, maka jika dia hengkang maka dia akan menjadi pemain yang free transfer, artinya dia bebas kemana aja dan bebas dipinang oleh siapa saja dan Madrid tidak mendapatkan pemasukan dari pembelian gitu ya. Begitu juga rumor lainnya termasuk Vasquez ya dan Marcelo yang juga kabarnya akan hengkang. Ya kalau Marcelo sih kita bilang mungkin ya, mungkin dia juga udah usianya udah tidak muda lagi dan peluang dia hengkang memang cukup besar ya. Dan kemudian Vasquez juga kemudian Isco diminati juga oleh Sevilla, itu juga merupakan rumor yang beredar dan peluang besar juga terjadi begitu ya. Tapi kembali lagi nanti karena bursa transfer belum berakhir ya, jadi masih ada banyak peluang-peluang kemungkinan kejadian. Bahkan kita juga tidak tahu, siapa tahu besok Ramos menandatangani perjanjian atau kesepakatan baru dengan Madrid hingga dia mempunyai musim yang lebih panjang dan bisa pensiun di Madrid, itu juga lebih bagus begitu ya. Karena kita tahu sendiri Ramos selain menjadi kapten, dia merupakan sosok yang berpengaruh buat Madrid, ibarat kata ruh gitu ya. Tapi ingat ya, tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub itu harus dipegang oleh kita. Jadi sebesar apapun pemain seperti Ronaldo kemarin ya hengkang, ya udah karena keputusan manajemen klub seperti itu. Jadi kita harus tetap hargai semua keputusan klub dan kita dukung selalu, semoga keputusan klub menjadi keputusan yang terbaik buat kita bersama. Dan para beberapa pemain Madrid pun akan mengikuti atau akan berpartisipasi dalam Euro ya. Jadi Euro 2021 tentunya banyak pemain kunci yang berpartisipasi di tim nasional masing-masing ya, seperti Kroos di Jerman ya. Kemudian pemain-pemain lain seperti Modric menjadi tulang punggung dan kapten Kroasia ya. Seperti Varane juga ya menjadi back dari Prancis. Kemudian ada Benzema, jangan lupa, yang sekarang kembali lagi di timnas Prancis. Selamat buat Benzema ya. Jadi dia sudah membuktikan kapasitasnya sebagai pemain, dia pantang menyerah ya. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi dan sempat di-off-kan dari timnas, akhirnya dia bisa menjawab fans dan bisa membuktikan bahwa dirinya atau Benzema ini belum habis begitu. Oke, itulah tadi beberapa pemaparan tentang resume musim ini. Dan jangan lupa yang belum gabung Forbes ya, silakan juga gabung, kita open gitu ya. Kita juga ada merchandise yang bisa didapatkan gitu ya. Jangan lupa pantau terus Instagram kita di Forbes Madridista Indonesia. Di situ juga banyak quiz ya, dan atau banyak giveaway menarik di laga-laga berikutnya. Dan yang ingin menjadi member grup WA juga boleh, nanti komentar aja atau DM di Instagram nomor HP-nya dan kita tinjau apakah memenuhi syarat masuk di Forbes Madridista Indonesia atau tidak. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita lanjut ngobrol-ngobrol atau membahas tentang Madrid di video berikutnya. Hala Madrid, vamos Real.